Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnawati. Saya dari kelas A Siang Prodi PPKN semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan politik untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan politik yang diampu oleh Bapak Muhammad Anwar Rubey. Pendidikan dan politik yaitu merupakan dua hal yang berbeda namun memiliki tujuan yang saling mendukung antara satu sama lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari pendidikan dan politik. Juga saya akan menjelaskan mengenai landasan hukum pendidikan politik dan juga tujuan pendidikan politik. Pendidikan politik adalah pemberian pendidikan untuk mencapai aktualisasi diri dari individu dalam kedudukannya sebagai warga negara. Dua konsep utama dalam pendidikan politik adalah pendidikan dan politik. Salah satu tujuan dari pendidikan politik adalah kaderisasi partai politik. Kata politik sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Berdasarkan penjelasan ini, dapat dikembangkan pengertian politik sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar mencerdaskan manusia lain melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Definisi pendidikan politik ini mengandung 3 anasir penting, yakni yang pertama adanya perbuatan pemberi latihan, ajaran, serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri manusia. Yang kedua, perbuatan dimaksud harus melalui proses dialogik yang dilakukan dengan sukarela antara pemberi dan penerima pesan secara rutin. Yang ketiga, perbuatan tersebut ditujukan untuk para penerima pesan dapat memiliki kesadaran demokrasi dalam kehidupan bernegara. Kemudian ada landasan hukum pendidikan politik sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, memiliki landasan hukum yang berpegang teguh pada filsafah dan kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan Inpres nomor 12 tahun 1982 tentang pendidikan politik bagi generasi muda. Maka yang menjadi landasan hukum pendidikan politik di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, landasan ideologi yakni Pancasila. Yang kedua, landasan konstitusi yakni Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, landasan operasional yakni GBHN. Yang keempat, landasan historis yakni Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan Proklamasi 17 Agustus 1945. Selanjutnya ada tujuan. Pendidikan politik diperlukan keberadaannya terutama untuk mendidik generasi muda saat ini yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa. Instruksi Presiden atau Inspres nomor 12 tahun 1982 tentang pendidikan politik bagi generasi muda menyatakan bahwa tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik lainnya ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Tujuan pendidikan politik membentuk kepribadian berpolitik masyarakat. Pendidikan politik adalah aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi politik pada individu. Ia meliputi keyakinan, konsep yang memiliki muatan politis, meliputi juga loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik. Perkembangan zaman yang terasa sangat cepat jika tidak dibarengi dengan wawasan berpikir yang luas hanya akan membawa generasi muda bangsa ini ke dalam generasi kehidupan yang lepas kendali. Oleh karena itu, pendidikan politik diperlukan sebagai filter terhadap segala pengaruh buruk yang mungkin datang. Pembentukan kepribadian politik dilakukan melalui metode tak langsung, yaitu pelatihan dan sosialisasi, serta metode langsung berupa pengajaran politik dan sejenisnya.
Tujuan pendidikan politik membentuk kesadaran politik bermasyarakat. Kualitas demokrasi Indonesia tercermin dalam kedewasaan dan kesadaran dalam berpolitik. Menurut Subarti, kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan terhadap dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Salah satu variabel tersebut adalah kesadaran politik. Apabila individu memiliki kesadaran politik, maka individu tersebut akan memiliki kesadaran akan posisi dirinya dalam sebuah tatasan kehidupan bernegara. Selain sadar akan posisinya, ia juga akan menaruh perhatian terhadap proses-proses politik dan pemerintahan yang berlangsung. Perhatian tersebut seperti dengan mengikuti perkembangan informasi politik dan pemerintah terkini atau bahkan terlibat langsung dalam proses tersebut. Wujud dari kesadaran politik salah satunya bentuknya adalah partisipasi politik dalam pemilu. Partisipasi politik yang dilandasi oleh kesadaran politik akan mendorong individu yang menggunakan hak pilihnya secara rasional. Untuk menumbuhkan kesadaran politik ditempuh melalui metode dialog dan pengajaran langsung kepada masyarakat. Tujuan pendidikan politik membentuk partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik masyarakat sangat berhubungan erat dengan kesadaran politik. Partisipasi politik tanpa kesadaran politik itu bisa saja terjadi. Seorang pemilih bisa saja hanya menggunakan hak pilihnya, namun sebenarnya dia hanya asal memilih tanpa sebuah kesadaran akan akibat lanjut daripada pilihannya. Sebaliknya, partisipasi politik yang dilandasi oleh kesadaran politik akan menghasilkan pemilihan yang baik dan sesuai dengan aspirasi yang bersangkutan. Dia sungguh menyadari akan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang menentukan masa depan bangsa. Partisipasi politik dapat terwujud dengan keikutsertaan individu-individu secara sukarela dalam kehidupan politik masyarakatnya. Selain itu, pembinaan politik dapat dilakukan melalui aktivitasi pembinaan pemikiran berdasarkan kaidah-kaidah tertentu. Pemikiran itu haruslah pemikiran yang berdasarkan dan menyeluruh yang mampu memancarkan sistem hidup atau biasa disebut dengan ideologi. Dengan begitu, masyarakat akan memiliki gambaran yang jelas tentang sistem hidup yang akan diterapkan dan siapa yang pantas untuk menjalankannya. Rangkuman, pendidikan politik dalam masyarakat manapun mempunyai institusi dan perangkat yang menopangnya. Yang paling mendasar adalah keluarga, sekolah, partai-partai politik, dan berbagai macam media penerangan. Pendidikan politik juga memiliki dasar-dasar ideologis, sosial, politik, bertolak dari situlah tujuan-tujuannya dirumuskan. Jika yang dimaksud dengan pendidikan adalah proses menumbuhkan sisi-sisi kepribadian manusia secara seimbang dan integral, maka pendidikan politik juga dapat dikategorikan sebagai dimensi pendidikan. Dalam konteks bahwa manusia adalah makhluk politik, sebagaimana halnya bahwa pendidikan mempunyai fungsi pemikiran moral dan ekonomi, maka pendidikan juga dapat mempunyai fungsi politik yang akan direalisasikan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Pendidikan politik itulah yang akan menyiapkan anak bangsa untuk menggeluti persoalan sosial dalam medan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik juga dapat berperan menyiapkan mereka untuk mengemban tanggung jawab dan memberi kesepakatan yang mungkin mereka bisa menunaikan hak dan kewajibannya.